got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three whole thoughts on the block with it right now. Bitches on the line, and you know. Pernikahan di ujung tanduk Mas Dosen. Bab 004. Gaza diam. Ia tak peduli dengan ucapan Nala. Ia sibuk menyiapkan sarapan untuk Nala. Gaza mendekat. Ia memilih duduk terpa di sisi Nala. Tangannya hati-hati menyendokkan bubur. Ia meniupnya sebentar. Buka, ucap Gaza sembari menjulurkan sendok tepat di depan bibir Nala. Nala menatap sendok yang Gaza berikan. Pelan tapi pasti ia membuka mulutnya menerima suapan bubur dari suaminya. Saat Gaza menarik sedok, saat itulah tatapan mata keduanya bertemu. Tatapan Gaza masih sama, penuh rasa khawatir dan bersalah yang bisa Nala rasakan. Tangan Gaza terulur, membersihkan sudut bibir Nala yang terkena bubur. Nala tersentak, saat itu Gaza bisa merasakan betapa canggungnya keadaan dirinya dan Nala saat berdua. Mereka menikah, sah jika bersentuhan lebih dari ini, tapi Nala bersikap bahwa pria di depannya ini adalah orang asing. Gaza menarik tangannya, tatapannya masih sama tapi sikapnya kembali dingin, seolah kembali memasang tembok asing yang sedari lama memisahkan keduanya. Tangannya kembali menyuapkan bubur hingga tersisa setengah. Sudah kenyang, tolak Nala. Gaza mengangguk. Ia mengambil gelas berisi air dan memberikannya pada Nala. Istrinya hanya bisa menerima, membiarkan Gaza melakukan apapun yang ia inginkan. Nala melihat Gaza yang kembali diam, entahlah hubungan seperti apa yang sedang mereka berdua jalani, status pasti hanya perasaan yang tak pasti. Setelah semuanya selesai, Gaza mendekat. La menarik kursi dan duduk tepat di samping tempat tidur Nala. La menatap Nala cukup lama. Setelahnya ia menarik nafas panjang. Kenapa pindah kelompok KKN? Tanya Gaza sembari menatap wajah Nala. Ia tak mau istrinya ini menutupi sesuatu darinya. Nala sudah menduga Gaza akan menanyakan ini. Pertama KKN, setelahnya mengenai perpisahan mereka. Teman sekelasku, ayahnya sakit parah. Jadi ingin tukaran, kami bersurat agar bertukar tempat. Nala menjalankan 68. Sembari memainkan jemarinya, ia takut Gaza membatalkan semuanya. Nala tahu Gaza mempunyai akses dan bisa melakukannya. Kenapa tidak bicara terlebih dahulu? Nala diam, keningnya berkerut seolah memikirkan jawaban yang pas. Aku pikir itu gak terlalu penting untuk Mas ketahui, ucap Nala dengan suara nyaris berbisik. Gaza menangguk, gak penting. Ternyata sesakit ini dianggap tak penting. Selama ini ia memperlakukan perasaan Nala seperti itu, menganggap semua perlakuannya tidak mengusik Nala, nyatanya rasanya sedikit menyesakan. Jangan dibatalkan. Lirih Nala, sedikit memohon. Ini adalah momen ia menjauh sejenak dari Gaza. Gaza mengusap pelipisnya, ia hanya berusaha menangkan hatinya yang entah kenapa mulai gelisah membayangkan jauh dari Nala, tak berkomunikasi dengan Nala. Gaza mengangguk, seketika senyum di bibir Nala terbit. La sedikit lega karena Gaza menyetujuinya, bagaimanapun pria itu masih suaminya, izinnya penting untuk Nala berpergian kemana saja. Mengenai Dani, Dek, senyum di bibir Nala seketika lenyap, ia pikir ini hanya perihal KKN. Ternyata Gaza masih membahas masalah Dani. Tebakan Nala benar, meski ia berharap Gaza melupakan perihal Dani. L2. Nala menggigit bibirnya, pertanyaan tiba-tiba Gaza membuat isi otaknya kosong. Nala tak bisa memikirkan sedikit pun jawaban. Bahkan jawaban yang ia siapkan sebagai antisipasi, raib entah kemana. Gaza terus menatap Nala, tatapan sedikit menusuk hingga Nala kehilangan nyalinya. Kenapa kamu ke kantor pengacara? Tanya Gaza lagi. Nala bahkan belum menjawab pertanyaan mengenai Dani. Kini Gaza memberikannya satu pertanyaan lagi. Aku ingin berpisah. Suara Nala seperti tertelan oleh keheningan. La tak berani menatap Gaza. Lihat aku. Pinta Gaza. Beberapa hari lalu kamu juga meminta itu, tapi dengan sangat bernai. Lalu kenapa sekarang berbeda? Kemana keberanianmu, Nala? Nala menegakkan kepalanya, ia menatap.
Aku mau Mas bahagia. Bahagia. Gaza mendengus jengah. Lalu selama ini menurutmu aku gak bahagia? Tanya Gaza. Nala mengangguk cepat, ia melihat semuanya selama setahun ini. Pria itu tak benar-benar bahagia. Bahkan setelah mereka menikah, Gaza tak pernah tersenyum lepas seperti saat bersama Anggia. Apa kamu pikir dengan berpisah, aku akan bahagia? Tanya Gaza lagi. Nala mengangguk tipis. Lia, Mas bisa menentukan siapa yang menjadi pasangan Mas nanti. Gaza menghela nafasnya. Nala, aku peringatkan sekali lagi. Kita tidak akan berpisah. 69. Kenapa? Mas gak tersiksa selama ini. Mas harus berpura-pura bahagia denganku. Orang-orang mengira kita pasangan suami istri yang saling mencintai. Mas, kita membohongi orang lain, membohongi diri sendiri. Aku capek Mas. Gaza diam, tatapannya menyapu setiap ekspresi wajah Nala. Ayo berhenti, berhenti berpura-pura. Kamu maunya seperti itu kan? Jadi mulai sekarang, berhenti menanyakan kenapa aku bersikap begini dan begitu padamu. Ini keinginan aku sendiri. Gaza menegaskan setiap ucapannya. Mas, maksud aku gak begitu. Aku mau kamu benar-benar menerima, bukan hanya karena aku, tapi kita, Mas. Kita berdua, aku sebagai istri dan kamu sebagai suami. Lia Nala, kita sebagai suami istri yang sesungguhnya. Bahagia dan punya anak. Gaza mempertegas semua keinginan Nala. Gak gitu, Mas. Nala masih membantah, entah kenapa ia merasa Gaza terpaksa melakukan semuanya. Lalu seperti apa? Tanya Gaza memastikan. Sudahlah, Mas. Sepertinya memang gak bisa diperbaiki lagi. Gaza tersenyum sinis. Kamu yang meminta, saat aku memberi, kamu menolak. Aku gak ngerti. Mari kita jalani sepemahan kita saja. Satu yang pasti, tidak ada perpisahan, kamu tidak bisa membawa pernikahan kita ke meja hijau, Nala. Ini terlalu aneh jika hukum ikut membahasnya. Gaza segera beranjak, ia tak mau ucapannya semakin tak terkendali dan kembali membuat Nala salah paham. La memilih keluar, mencari kopi dan menghisap sebatang rokok. Jika pikirannya tenang, ia akan mencoba menyelesaikan lagi masalah dirinya dan Nala. Pagi ini suasana meja makan seperti biasanya, tapi kali ini semuanya makan sedikit terburu-buru karena ingin menjenguk Nala di rumah sakit. Hanya Zana yang terus diam, ia hanya mengaduk nasi goreng di piringnya tanpa niat memakannya sama sekali. Maya yang melihat itu sedikit heran, semalam Zana pulang tanpa berbicara sedikit pun, bahkan mengenai kondisi Nala. Anaknya hanya mengatakan bahwa semua baik-baik saja. Kamu sudah siapkan pakaian kakakmu? Tanya Iskandar memecahkan keheningan. Zana mengangguk, tapi bibirnya mengerucut seolah ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Ada apa? Tanya Iskandar pelan. Zana seketika tersenyum, seolah ia menemukan jalan atas masalahnya. Pah, Nala pindah kelompok KKN lumayan jauh. Aku pengen ikut, Pah. Boleh gak bantu aku untuk pindah ke kelompok Nala? Tanya Zana pelan. Iskandar menyandarkan tubuhnya ke kursi, tatapannya penuh telisik pada Zana. Nala pindah? Tanyanya pelan. Zana mengangguk. Nala mengajukan diri untuk pindah, Nala dan teman sekelasnya bersurat untuk saling bertukar. 70. Karena salah satu temannya gak bisa jauh-jauh, soalnya ayahnya sedang sakit parah. Zana menjelaskan dengan antusias. Gaza tahu bahwa Nala pindah? Tanya Iskandar. Zana menggeleng pelan, kakaknya tidak tahu apapun, terlihat jelas saat Nala bertanya kemarin pagi, kakaknya bahkan terkejut. Biarkan saja Nala, kamu gak usah ikutan. Kalau terlalu jauh ibu dan papa gak bisa menjengukmu. Maya yang dari tadi menyimak akhirnya angkat bicara, ia tak mau anaknya ditempatkan di pelosok. Anak gadis jangan terlalu dimanja, kalau Zana mau, ya silahkan. Puspa berbicara sambil melirik menantunya dengan sinis. Tapi, Bu, tempat Nala sangat jauh. Lia, karena... Tanya Maya. Zana menangguk.
9 jam dari sini dan untuk sinyal agak susah. Ya ampun, gak. Ibu gak mau kamu ke sana. Pah. Rengek Zana, harapannya kali ini hanya papahnya. Biarkan Zana pergi, sekalian mandiri. Rasayan sekali-kali jauh dari keluarga. Nanti saat Zana menikah, dia akan berpisah dari kamu dan Iskandar. Jangan kebiasaan dimanja, ucap Puspa tegas. Ya gak bisa, Bu. Nanti Zana menikah ada suaminya yang menggantikan kami. Maya kembali menjawab ucapan ibu mertuanya. Ya bagus kalau suaminya dari kalangan seperti kita. Kalau di bawahnya bagaimana? Zana harus mandiri. Bu, Zana gak akan berjodoh dengan orang yang derajatnya di bawah kita. Suara Maya pelan, tapi emosinya jelas bisa dirasakan semua orang. Puspa mulai kesal. Maya, jodoh gak ada yang tahu, emangnya kamu yang mengatur siapa jodohnya Zana? Lia, balas Maya. Aku gak mau Zana seperti Gaza yang menikahi Nala yang belum menjadi apa-apa. Masih mending kemarin Gaza menikah dengan Anggia, seorang dokter dan... 2. Stop. Iskandar mencela pembicaraan istrinya. Bu, silahkan kamu telan sendiri rasa tidak sukamu kepada Nala. Gaza yang memilih Nala, jadi jangan pernah ucapkan rasa tidak sukamu, baik saat kamu sendiri, di depan kami apalagi di depan Gaza dan Nala. Hargai pilihan Gaza. Belum tentu nama wanita yang kamu sebut tadi bisa membahagiakan Gaza. Seketika suasana hening, Maya menunduk setelah mendengar ucapan suaminya. Lah tahu kesalahannya di mana. Dirinya menyukai Nala, hanya saja Anggia lebih baik menurutnya. Zana, suara Iskandar terdengar setelah diam cukup lama. Papa akan usahakan kamu pindah mengikuti Nala. Ini pertama dan terakhir Papa membantumu dengan cara yang salah. Jadi, tolong serius dengan kuliahmu. Suara Iskandar tegas dan penuh intimidasi membuat Zana mengangguk patuh. Terima kasih, Pah, ucap Zana sembari menunduk. 71. Zana melirik ke arah neneknya, wanita tua itu tersenyum puas sambil mengacungkan jempolnya. Zana tersenyum sembari mengedipkan sebelah mata. Rencana pertama berhasil, bisik Zana dalam hati. 72. Bab 17. Nasihat Bunda. Nala memainkan ujung selimutnya. La berusaha mengabaikan rasa tak nyaman di hatinya saat melihat reaksi Gaza tadi. Nala hanya menginginkan yang terbaik, baginya berpisah dengan Gaza adalah yang terbaik. Aku cuman mau kamu bahagia, Mas. Nala berbicara pada dirinya sendiri. La meyakini apa yang sudah ia lakukan adalah yang terbaik. Tak lama pintu ruang perawatan Nala terbuka. Awalnya Nala mengira itu adalah Gaza tapi senyumnya seketika mengebang saat melihat bunda dan tantenya berdiri dengan beberapa buah tangan. Assalamualaikum. Sapa Laras, tante dari Nala. Waalaikumsalam, tante. Nala merentangkan tangannya meminta wanita cantik itu untuk memeluknya. Anak tante sakit apa? Tanya Laras lembut, ia bahkan mengecup kening Nala. Sakit perut biasa. Nala menjawab sambil melepaskan pelukannya. Rati yang melihat interaksi anak dan adiknya hanya bisa tersenyum. Nala memang dekat dengan Laras. Bahkan anaknya lebih senang saat bersama Laras ketimbang dirinya. Iri. Tentu saja, tapi itu lebih baik daripada Nala merasa dirinya tak ada yang menyayangi. Bunda, panggil Nala. Ia meminta agar Ratih mendekat. Ratih menuruti, ia menghampiri Nala dan memeluk anaknya itu. Kenapa bisa sakit? Tanya Ratih sembari menatap wajah Nala. Nala hanya menggeleng. Sudah waktunya untuk sakit saja, Bon. Pucat banget wajah anak tante, ucap Laras sembari mengelus pelan pergelangan tangan Nala. Matanya berkaca-kaca melihat kondisi Nala. Kakakmu ada kesini? Tanya Ratih lagi. Ada tadi pagi, tapi kembali lagi karena pasien di polinya banyak, jawab Nala. Ratih kembali mengangguk, ia ragu tapi sepertinya harus membicarakan ini pada Nala. Laras yang melihat kakaknya ingin berbicara serius segera menggeleng pelan, momennya tidak pas. Nala sedang sakit. Nanti aja, Mbak Laras menyentuh tangan Ratih. Nala melihat keduanya dengan bingung, ada apa?
Tanya Nala akhirnya. Ratih tersenyum, ia mendekat ke arah Nala dan menggenggam tangan putrinya. Kamu kelahi dengan suamimu, nak? Tanya Ratih. Nala mengerutkan dahinya, ia menatap bundanya penuh teliti. Ini bukan sekedar pertanyaan biasa, ia harus berhati-hati dalam menjawab. 73. Tadi bunda dan tantemu berpapasan dengan Gaza, wajahnya menyimpan amarah. Gaza bahkan tak menyadari kehadiran bunda dan tante. Gak bun, hanya salah paham sedikit saja. Nala menjawab seadanya. Yakin? Tanya Ratih lagi. Nala mengangguk, ia tahu bundanya tak semudah itu percaya padanya. Apa karena Anggia? Tanya Ratih masih mengulik, ia tak puas dengan jawab Nala. Gak bun, gak ada hubungannya dengan Kak Anggia. Nala membantah ucapan bundanya. Nala, jangan seperti itu, nak. Bunda tahu, kamu cemburu dengan Anggia, tapi jangan bersikap tidak sopan dengan suamimu. 2. Nala ingin membantah tapi ia mengurungkan niatnya saat melihat tantenya menggeleng pelan. Lagi dan lagi, ia akan tetap salah jika membela diri. Berbakti dengan suamimu. Gaza rela mengorbankan keinginan demi memenuhi amanah almarhum ayahmu. Ingat, pernikahan kalian pemintaan ayah, jangan berpikir untuk meninggalkan Gaza, ayah akan kecewa dengan kamu. Ratih berbicara panjang lebar, nasihat terdengar pelan sangat kontras dengan apa yang Nala dengar, itu menyakitkan. Bun, bagaimana jika di pernikahan kami tak ada kebahagiaan? Tanya Nala datar. Ratih menggenggam erat tangan Nala. Cari, nak. Kamu harus mencari kebahagiaan itu dengan Gaza. Berusaha, coba semuanya. Jangan menyerah hanya karena kamu gak bahagia. Pernikahan bukan hanya soal kamu bahagia dengan dia atau tidak. Tapi bagaimana kamu tulus berbakti, ingat ridho suamimu itu penting, ucap Ratih dengan menggebu-gebu. Lalu Kak Anggia, bagaimana dengan bahagianya kakak? Tanya Nala, suaranya bergetar menahan tangis. Anggia akan bahagia, tapi tidak dengan mengambil apa yang menjadi hakmu. Anggia dan Gaza tidak berjodoh, itu cukup untuk membuat kamu mempertahankan pernikahan kalian. Nala ingin membantu tapi ia memilih bungkam, ia menggigit ujung bibirnya demi meredam sesak di dadanya. Mengingat Gaza dan Anggia, ia sangat egois. Laras menggemukkan tangan Ratih. Sudah mbak, tunggu Nala sembuh ya. Gak kasihan apa sama Nala? Wajahnya masih pucat seperti ini, badannya aja masih hangat. Laras menyentuh kening Nala untuk membenarkan ucapannya. Masih hangat banget ini mbak. Ratih mengangguk, ia memilih menjauh dari Nala. Membiarkan Nala dan Laras menghabiskan waktunya berdua. Laras mendekat saat melihat Rai duduk di sofa dan memilih sibuk dengan telepon genggamnya. Jangan dimasukin ke hati. Laras mengusap dada Nala, meminta keponakannya untuk bersabar. Selalu seperti ini, Laras selalu menjadi penenang untuk Nala dan Anggia. Nala menunduk, ia berusaha menahan air matanya agar tidak jatuh. Malu, jika ia terlihat lemah. Semua orang akan. 74. Semakin meremehkannya. Aku gak apa-apa, Tan. Nala tersenyum, tapi tidak benar-benar tersenyum. Peluk lagi dong, Tan. Laras tersenyum, ia memeluk keponakannya itu dengan penuh kasih sayang. La yang belum merasakan memiliki seorang anak sudah dianggap Nala putrinya sendiri. Rasa sakit-sakit yang Nala rasakan bahkan bisa ia rasakan. Sabar, nak. Jika kamu bahagia pertahankan, jika tidak lepaskan. Kamu lebih tahu apa yang membuat kamu bahagia. Nala mengangguk, setidaknya ada seseorang yang masih peduli dengan perasaannya dengan semua rasa sakitnya. Itu sudah cukup. Anggia berjalan cepat, ia menyeret langkahnya menjauh dari ruangan Nala. Tanpa sengaja ia mendengar senuanya. Adiknya selama ini memikirkan dirinya, perasaannya. Tapi dirinya tak menyadari itu semua, bahkan membiarkan semuanya begitu saja, tanpa menyelesaikan apapun. Perasaannya pada Gaza benar masih ada, masih nyata, masih menuntut balas. Tapi apa yang diucapkan bundanya tak ada yang salah, ia tak berhak atas apa yang dimiliki Nala. 1. Brak.
Au! Anggia tak fokus hingga menabrak seseorang, ia berusaha menghapus air matanya. Tak nyaman jika orang lain melihatnya menangis. Anggia! Asteris. Anggia menoleh, ia melihat orang yang menabraknya adalah Gaza. Seseorang yang harus dihindari. Kamu nangis? Tanya Gaza, suaranya lembut menyapa telinga Anggia. Gak kok, ucap Anggia bohong. Ada apa? Tanya Gaza lagi. Anggia memperhatikan keadaan lorong rumah sakit, sepi. Hanya ada beberapa perawat yang berlalu lalang. Kita bicara di lain saja, ajak Anggia. Gaza setuju, ia mengikuti langkah Anggia menuju taman di rumah sakit itu. Keduanya duduk di salah satu kursi nyaris tak berjarak. Cukup lama keduanya diam hingga Anggia menatap ke arah Gaza. Kamu merokok? Tanyanya setelah menghirup aroma rokok dari tubuh Gaza. Satu batang, jawab Gaza akhirnya. Anggia hanya mengangguk, ia tahu Gaza sedang banyak pikiran. Lah membiarkan saja, sudah bukan haknya lagi mengingatkan pria itu. 75. Apa yang terjadi antara kamu dan Nala? Aku tahu kalian lagi ada masalah. Anggia langsung pada intinya. Salah paham, biasa dalam rumah tangga. Gaza menjawab, tatapannya kosong ke arah taman. Sepertinya ini salah. Aku dan kamu, ucap Anggia, suaranya tercekat. Kita belum selesai, Kita terkurung dalam perasaan kita yang belum selesai. 2. Gaza diam, apa yang dikatakan Anggia semuanya benar, mereka berdua dalam perasaan yang belum usai. Perasaan ingin memiliki satu sama lain. Selesaikan jangan jadikan Nala sebagai korban dari ini semua. Dia keras kepala, jika sudah memilih pergi, dia gak akan kembali. Kamu akan menyesal, Gaza menatap Anggia saat mendengar ucapan wanita itu, ini yang ditakutkan. Nala tak sabar menunggu dan memutuskan untuk pergi. Kenapa dulu mengabaikanku? Kenapa tiba-tiba meminta aku memilih Nala? Padahal kamu tahu, aku mencintaimu. Tanya Gaza akhirnya. Anggia diam, ia hanya merasa tidak pantas untuk pria di hadapannya ini. Gaza terlalu baik padanya, dia tak bisa membalasnya hanya dengan cinta, ia ingin merasa pantas, ia ingin membawa dirinya menjadi lebih baik lagi, tapi wasiat ayahnya menuntut untuk segera diwujudkan. Kita terlalu mengabaikan perasaan kita dulu, aku merasa tak pantas dan memilih fokus menyelesaikan pendidikan kedokteran. Aku tahu, aku salah. Tapi kamu juga salah, membiarkan aku menunggu hingga aku lelah dan memilih karirku. Suara Anggia tenang, tapi berhasil menyentil hati Gaza. Perjanjian keluarga harus jalankan saat itu, ayahmu meminta segera. Tapi kamu menolak. Saat itu aku sadar, aku menggantung hubungan kita terlalu lama dan semua sudah terlambat saat itu, aku bersalah. Gaza mengingat semuanya, situasi saat itu sangat rumit untuk ia menentukan pilihan. Tapi saat itu ayah menyuruhmu memilih, jika kamu tidak bisa memilih, ayah membebaskanmu. Aku memang memintamu memilih Nala, tapi... Anggia menatap Gaza. Dengan syarat kamu mencintainya dan membahagiakannya. Kamu memilih Nala dengan kesadaran penuh, Tangis Anggia pecah. Maaf, aku memang salah. Aku membiarkanmu menunggu dalam ketidakpastian, baik itu dalam ketegasan perasaanku dan juga hubungan. Anggia, aku ingin ini selesai. Anggia mengangguk, ia rasa dirinya dan Gaza harus melepas semua perasaan yang membelenggu. La tak mau menjadi orang jahat untuk adiknya sendiri. La ingin melihat Nala bahagia. Gaza tersenyum kala membayangkan wajah Nala. Aku ingin membahagiakan Nala. Jadi, tolong maafkan aku. Izinkan aku melepas semua perasaanku padamu. Carilah kebahagiaanmu, karena sejujurnya selama ini aku merasa bersalah. Melihatmu terkurung dalam kesendirian, itu membuatku merasa semua karena ulahku. Anggia menangis, entah kenapa ada perasaan sakit bersamaan dengan perasaan lega yang menyusup ke hatinya. Mari saling melepas, Gaza. Kamu baik, terima kasih atas cintamu dulu. Sempurnakan semua cintamu dan berikan pada Nala, ia berhak atas itu.
Jangan lepaskan ia, karena kamu akan menyesal jika itu terjadi. 76. Anggia mengulurkan tangannya, ia anggap semuanya selesai di sini. Tak ada lagi cinta belum usai yang menyesakkan. Gaza menyambut uluran tangan Anggia, ia tersenyum melihat gadis yang dulu mengisi hatinya. Saat ini ia sadar, perasaannya tak lagi sama. Selama ini ia hanya memendam perasaan bersalah, ia merasa Anggia menderita karena ulahnya. Pergilah, temui Nala. Gaza mengangguk, ia beranjak dari duduknya. La meninggalkan semua perasaannya di tempat ini dan memulai hal baru dengan Nala. Nala, tunggu aku. Bisik Gaza. 1:77. Bab 18. Gaza terdesak. Gaza sedikit berlari menuju ruangan Nala, tekadnya sudah bulat untuk berusaha berubah mencintai Nala. La sudah terbiasa dengan kehadiran Nala. Seharusnya tak sulit untuk menumbuhkan semua perasaan itu. Tanggung jawab juga butuh cinta dan perhatian di dalamnya. La tahu ini memang amanah, tapi dirinya memilih Nala dengan kesadaran penuh, harusnya ia tak menyakiti Nala sedalam ini. Nala, panggil Gaza. Langkahnya terhenti saat memasuki ruang perawatan istrinya. Suasana hening, semua mata tertuju ke arahnya. Ada keluarganya dan juga keluarga Nala. Entah kapan mereka datang, mungkin saat Gaza berada di luar ruangan. Istri sakit malah diam di taman, ujar Zana sinis. Tatapan adiknya itu sukses membuat Gaza terkejut. Jika Zana melihat dirinya di taman tentu adiknya juga tahu dengan siapa Gaza duduk di taman tadi. Kakak cuman mau cari udara segar saja, jawab Gaza sembari berjalan mendekat ke arah Nala. Oh, udara segar. Kirain udaranya cantik. Zana kembali menyindir. 1. Gaza tak menanggapi, ia mengamati ekspresi Nala yang biasa saja, seolah tak terusik. Gaza tahu, Nala mengerti maksud dari sindiran Nala. Tidak hanya Nala, semua orang bahkan menatapnya penuh selidik, terlebih Tante Laras. Gaza mendekat ke arah mertuanya dan Tante Laras, ia menyalami keduanya sebelum duduk di samping Nala. Dokter bilang Nala sakit apa, Sa? Tanya Maya. Ibunya itu sibuk membuka buah untuk Nala. Keracunan makanan. Gaza menjawab apa adanya. Puspa mengerutkan keningnya, ia melirik ke arah Nala. Kamu habis makan apa? Tanya Puspa sedikit kesal. Zana memalingkan wajahnya, ia berpura-pura sibuk dengan telepon genggamnya. Gara-gara cucu perempuan nenek, bukan Nala yang menjawab, tetapi Gaza. Suruh belajar masak, takutnya kalau nikah suaminya keluar masuk rumah sakit, lanjut Gaza lagi. Gak ya kak, itu karena kakak. Zana menolak dituduh sebagai penyebab Nala masuk rumah sakit. Yang bakar ayam siapa? Tanya Gaza. Zana menunjuk dirinya, sembari tersenyum lebar memamerkan deretan giginya. Kakak juga sih, bukannya ngasih istri malah. Zana. Iskandar memperingati dengan suara tegasnya. Zana mengerti, ia menunduk dan kembali fokus dengan telepon genggamnya. La hanya melirik Gaza sekilas, dalam hati ia sudah mencaci kakaknya sendiri. Kamu harus jaga makan, jangan sakit-sakit lagi. Malam itu Gaza memang salah. Puspa membenarkan ucapan. 78. Zana membuat cucu perempuannya itu mengangguk setuju. Sudah Bu, sudah terjadi. Fokus sama kesehatan Nala saja. Maya akhirnya menengahi. Aku baik-baik saja, Nek. Nala berusaha menenangkan. Jangan terjadi lagi, Sa. Istri kamu seperti ini murni karena keteledoran kamu. Gaza mengangguk, ia mengiyakan semua yang keluarganya minta. La mulai sedikit tenang, setidaknya kejadian malam itu tidak selalu dibahas. La tahu dirinya salah dan melakukannya di depan banyak orang tanpa pertimbangan. Oh iya, katanya yang antar kami ke rumah sakit itu Dania. Sepupunya Surya, temannya Gaza juga, cuman itu gak terlalu dekat seperti Surya. Puspa bertanya sangat antusias sekaligus mempertegas hubungan Dani dan Gaza. Nala masih tak menyangka pengacara yang ia minta untuk membantunya justru kenal dekat dengan suaminya bahkan keluarga suaminya. Lian Nek,
Nala menjawab singkat. Kenal di mana? Dia itu baru beberapa bulan buka jasa sebagai pengacara, sudah sering membantu kasus perceraian. Hebat loh dia. Nenek Puspa bercerita sangat antusias. Nala tersenyum, ia berusaha tenang. Tiba-tiba kenal aja, Nek. Naka tak tahu harus menanggapi seperti apa. Lase sekali melirik Zana meminta tolong gadis itu untuk mengubah tema pembicaraan mereka kali ini. Gaza terus menatap Nala, ia ingin melihat bagaimana istrinya itu menghindar dari pertanyaan keluarganya kali ini. La bahkan berharap, keluarganya tahu Nala berniat berpisah. La butuh sekutu yang berdiri di pihaknya, melarang Nala dan dirinya berpisah misalnya. Laras hanya diam, ia menelisik suami dari keponakannya itu. Bendera, ada yang tak beres, besar kemungkinan Nala sudah mulai mencari jalan untuk keluar dari hubungannya dan Gaza, tapi salahnya Nala terlalu mudah terbaca. Kalau misal dalam rumah tangga, tidak saling mencintai, apa pengacara bisa membantu? Tanya Laras tiba-tiba. Rati yang mendengar pertanyaan Laras, segera menyentil lengan adiknya itu. Tawa Puspa terdengar nyaring. Bagaimana gak cinta kalau tiap hari ketemu, tidur bareng, makan bareng, mustahil gak cinta. Nah iya Nek, orang-orang yang selingkuh itu kan awalnya dari terbiasa bersana. Zana mulai menimpal. Kok tiba-tiba selingkuh sih? Nah, tanya Melaya tak suka pembahasan anak gadisnya itu. Lo iya bun, udah gak cinta sama istrinya. Tiba-tiba duduk berdua dengan perempuan lain di taman. Awalnya curhat tipis-tipis, nyaman, pisah deh. Ucap Zana sembari melirik Gaza yang menatapnya tajam. Maksud kamu apa? Nah, tanya Iskandar. Iskandar bukan orang bodoh yang tak mengerti maksud ucapan Zana, ia tahu siapa yang disindir oleh anak gadisnya. 79. Itu, gak apa-apa, Pah. Semoga suamiku nanti bisa belajar dari Papa, cinta sama istri dan anak. Tapi gak apa sih Pah, kalau misal suamiku gak cinta, boleh kan pisah? Tanya Zana sembari menatap ayahnya. Tidak, di keluarga kita, selain selingkuh dan KDRT tidak ada yang namanya perpisahan. Termasuk itu Bu. Iskandar menatap ibunya, tidak mempunyai anak. Jadi jangan menuntut itu pada Nala dan juga Zana nantinya. Suara Iskandar terdengar tegas dan penuh peringatan, perceraian memang sangat sensitif untuk dibahas. Tapi, Pah, aku gak cinta, bagaimana? Zana masih terus mencecar ayahnya. Gak bisa, Zana. Keluarga kita gak ada yang berpisah karena tidak cinta. Alasan itu terlalu kekanak-kanakan, mustahil gak cinta tapi tiap malam istri ditidurin. Puspa menjawab cepat. Rati dan Laras mulai peka, hubungan Nala dan Gaza memang tidak baik-baik saja. Melihat Nala yang terus menunduk, membuat Laras merasa sedih. Anakmu sangat menderita di keluarga ini, bisik Laras. Rati mengikuti arah pandangan Laras yang masih fokus pada Nala. Gak, Ras. Nala akan bahagia nanti. Aku percaya suamiku, ucap Ratih lagi. Laras menarik nafasnya lelah, sulit memang membuat Ratih mengerti. Baginya, setelah menikah, mau cinta atau tidak, berbakti pada suami adalah nomor satu. La yakin pelan-pelan, rasa cinta itu bisa tumbuh dengan sendirinya. Sudah. Gaza berdiri dari duduknya. Jika kalian masih ingin berdebat, pulang saja. Lihat Nala semakin pusing dengan kehadiran kalian. Bukannya tambah sehat malah tambah sakit. Zana mengangguk, ia akhirnya diam tapi melirik ke arah neneknya. Gaza, setelah dari rumah sakit, kamu dan Nala akan tinggal di rumah kita lagi kan? Tanya Puspa sembari menatap Gaza dan Nala bergantian. Gak Nek, kami pulang ke rumah kami saja. Gaza menjawab sembari melihat ke arah Nala yang mengangguk setuju. Oh begitu. Puspa sejenak diam untuk berpikir. Apa gak sebaiknya di rumah kita saja? Tanya Puspa lagi. Gak Nek, tegas Gaza. Baiklah, tapi ambil salah satu art untuk membantu kalian, kasihan Nala kelelahan mengurus rumah. Mungkin itu salah satu penyebab kalian belum hamil, Nala terlalu capek. Gaza memejamkan matanya,
ia menghela nafas panjang. Beberapa hari ini pembahasan yang selalu ia dengar hamil dan perceraian. Semuanya seolah menekannya. Nala meminta cerai sementara keluarga menuntut untuk mempunyai keturunan. Semuanya bermuara pada Nala. Istrinya itu tetap yang paling tersakiti di sini. 80. Brak. Iskandar menggebrak meja di hadapannya. Beberapa pengunjung kantin rumah sakit terkejut dan menatap ke arah meja ayah dan anak tersebut. Nala meminta ceria. Tebak Iskandar. Gaza mengusap wajahnya. Lah sudah menduga papanya akan menanyakan hal ini saat meminta Gaza menemaninya ke kantin. Jawab, Gaza. Tanya Iskandar sembari menahan gejolak emosinya. Gaza mengangguk, ia hanya bisa menunduk tak berani menatap papahnya. Kenapa? Kasih masih mencintai kakaknya? Tanya Iskandar. Jujur masih, tapi kami sudah selesai, Pah. Aku sedang berusaha memperbaiki pernikahanku dengan Nala. Jadi aku mohon Pah, biarkan aku tenang dulu. Gaza akhirnya angkat bicara, ia harus memberi pandangan dari sisinya. Memperbaiki. Tapi yang ada Nala justru menemani Dani. Bagus yang ia temui Dani, anak itu baru mulai menekuni kasus perceraian jadi masih banyak pertimbangkan. Jika pengacara lain, sudah dipastikan berkas perceraian sudah ada di meja hijau. Pah, aku tahu aku salah di sini. Aku dan Anggia tak ada hubungan apapun. Kami sudah menyelesaikan masa lalu kami. Gaza akan fokus pada Nala dan rumah tangga kami, Pah. Tapi, agak sedikit sulit, sebab Nala mungkin menarik diri. Gaza tak bisa lagi menutupi hubungannya dengan Nala yang mulai berjarak. Iskandar menyandarkan tubuhnya perlahan, ia menatap Gaza, ia melihat ada tekad dan keseriusan di wajah putranya. Mungkin kamu harus memikirkan permintaan nenekmu. Hamili Nala, mungkin ia akan berubah pikiran. Gaza menggeleng, ia tak mau memaksa Nala. La juga belum siap untuk itu. Selain perasaannya belum sepenuhnya untuk Nala, ia tahu Nala juga belum siap. Belum waktunya, Pah. Gaza menolak dengan tegas. Kapan waktunya? Apa ada solusi selain ini? Ingat reputasi keluarga kita, Sa. Kita gak bisa membuat skandal yang akan mencoreng nama baik keluarga kita. Cerai itu aib, begitupun dengan perselingkuhan dan kekerasan. Jika itu terjadi, kamu bukan putraku lagi. Pah, tolong kasih waktu. Aku dan Nala butuh mental yang sehat. Pernikahan kami lagi tidak baik-baik saja. Nala sibuk dengan KKN dan tugas akhirnya, bagaimana bisa Nala fokus dengan kehamilan dan mengasuh anak? Iskandar menarik nafasnya, ia seolah berpikir keras. Apa yang Gaza ucapkan memang tak salah. Tapi apa ada solusi? Sepertinya semuanya hanya masalah tanpa jalan keluar. Lalu kapan waktu yang pas? Tanya Iskandar. Untuk saat ini, biarkan aku dan Nala memperbaiki hubungan kami. Aku ingin kehadiran anak itu atas kesepakatan kami berdua, karena kami siap dan kami mampu dengan amanah itu. Bukan semata karena desakan atau apapun. 81. Gaza masih berusaha meyakini pria paruh baya itu. Baik, jadi kalian memutuskan menunda kehamilan. Jadi selama ini kalian benar-benar menunda? Tanya Iskandar. Gaza diam, tidak ada yang menunda. Merencanakan saja belum. Tidak menunda, belum diberikan saja. Mungkin setelah siap kami akan memeriksakan diri dan fokus pada pengobatan juga. Untuk sekarang, kami hanya ingin mempererat hubungan kami. Kerutan di dahi Iskandar terlihat jelas, ia menelisik setiap gerakan putranya. Ada yang berusaha putra ia tutupi, Iskandar belum bisa menebak dengan jelas. Tapi apapun itu, ia tak mau rumah tangga anaknya retak hanya karena masalah sepele. Baik, perbaiki hubunganmu, kembalikan keharmonisan kalian seperti sebelumnya. Beri jeda, ajak Nala liburan. Mungkin kalian butuh bulan madu. Ucap Iskandar memberi saran, kali ini suaranya mulai darat, emosinya bulan mereda. Bulan madu, sepertinya ide yang bagus. Mungkin setelah Nala KKN kami akan merencanakannya, balas Gaza antusias.
Senyumnya mereka seolah menemukan satu celah untuk memperbaiki semuanya. 82. Bab 19. 90 hari. Hari sudah malam, Gaza baru saja selesai mandi dan mengganti pakaian. Setelah 2 hari dia mengenakan pakaian yang sama. Lah berganti dengan pakaian yang lebih santai. Nala yang melihat itu hanya bisa berdecak pelan. Bagaimana bisa di tengah niatnya ingin berpisah dirinya masih bisa terpesona dengan ketampanan suaminya sendiri. Siapapun pasti beranggapan Nala sangat beruntung, dinikahi pria yang berpendidikan, dari keluarga cukup terpandang dengan warisan yang mungkin tidak akan habis 7 turunan. Ditambah wajah tampan Gaza membuatnya terlihat sempurna dengan hidung lurus mancung, bibir tipis dan alis tebalnya membuat sempurna komposisi wajah Gaza. Nala sejenak berpikir, apa yang membuat dirinya jatuh cinta pada suaminya sendiri. Wajah tampan Gaza bahkan tak bisa menahan dirinya menemui Dani kemarin. Wajah tampan Gaza bahkan tak bisa menahan dirinya menemui Dani kemarin. Nala bahkan menikmati semua sandiwara itu dengan baik. Sementara ia tahu, sejak awal menikah ada jarak yang sudah Gaza bentangkan. Kenapa? Tanya Gaza setelah memperhatikan Nala yang terus menatapnya seolah memikirkan sesuatu. Nala mengerutkan keningnya, ketika ia sadar bahwa saat ini ia menatap Gaza cukup lama. Gak apa-apa, ucap Nala kemudian berpura-pura sibuk dengan telepon genggamnya. Gaza menghela nafasnya pelan. Lah baru menyadari Nala tak pernah menanyakan atau meminta penjelasan mengenai hubungannya dengan Anggia. Gaza tahu, Nala selalu menyimpulkan semuanya sendiri, itu sebabnya selama ini Nala kelelahan dengan perasaannya sendiri. Kamu gak mau menanyakan sesuatu? Tanya Gaza. Setidaknya Nala menanyakan mengenai dirinya dan Anggia pagi tadi. Meski Nala tidak melihat, tapi ia tahu dari Zana tentang pertemuan mereka. Gak ada, memangnya ada apa? Tanya Nala bingung. Gaza menggeleng pelan, ia memilih duduk di samping tempat tidur Nala. Meski keduanya hanya diam tanpa bicara, Gaza tetap berada dekat dengan Nala. Aneh ya, ucap Nala sembari tersenyum miris. Apanya? Tanya Gaza. Nala menatap wajah Gaza, kemudian menunduk. Aku tidak terbiasa seperti ini, berdua dengan kamu yang peduli padaku. Biasanya kita di Runah tak pernah sedekat ini, bertegur sapa pun tidak. Gaza diam, ia menatap Nala dengan perasaan bersalah. Lah melakukannya tanpa sadar hingga setahun berlalu dengan meninggalkan banyak luka di hati Nala. Maaf, aku akan berusaha berubah. Gaza bersungguh-sungguh. Berubah? Tanya Nala pelan. Wanita itu kembali menatap wajah tampan suaminya, netra coklat itu menatap Nala. 83. Penuh keyakinan. Tapi aku ingin berhenti, jangan menaksa. Gak, aku belum pernah mencoba. Jadi kali ini beri kesempatan untuk aku mencoba. Mencoba? Ini bukan makanan yang bisa Mas coba sesuka hati, potong Nala. Gaza mengangkat tangannya pelan. 1, 2, 3. Jari telunjuk, jari tengah dan jari manis berdiri tegak seolah menyampaikan angka 3 sebagai sebuah komitmen. 3 bulan, kasih aku waktu 3 bulan atau gak 90 hari saja. Aku akan mengusahakannya hubungan kita, menghadirkan cinta di pernikahan kita. Gaza menarik tangan Nala seolah meyakinkan perempuan itu. Nala tercengang, ia sempat ingin membantah tapi urung ia lakukan. Lah menutup kembali mulutnya dan memalingkan wajah ke arah lain. Mas, pernikahan ini bukan untuk coba-coba. Nala berujar pelan. Gaza mengusap wajahnya frustasi. Lah seorang dosen, tapi berbicara di depan istrinya ia seperti miskin kosakata hingga Nala salah paham dengan maksudnya. Bukan begitu, bantah Gaza. Nala mengangguk, ia tahu Gaza bingung dengan perasaannya sendiri. Bingung ingin mengungkapkan seperti apa. Nala bisa melihat itu semua dengan jelas. Besok saja kita bahas, Mas. Kepala aku pusing. Nala tidak berbohong, ia masih tidak nyaman pada tubuhnya. Mendengar itu Gaza seketika mendekat, ia mengulurkan tangannya untuk menyentuh kening Nala. Ekspresi wajah seketika berubah saat merasakan tubuh Nala sedikit hangat.
Kamu masih demam? Ucap Gaza pelan. Nala ikut menyentuh keningnya, benar saja ia bisa merasakan hangat tubuhnya. Pantas saja dia merasa suhu kamar ini terlalu dingin, ternyata dia belum benar-benar sembuh. Aku panggil dokter. Gaza bergegas, tapi belum sempat ia melangkah Nala sudah menarik tangannya. Ada apa? Tanyanya lagi. Nala menghela nafas, suaminya ini bisa juga jadi orang yang lambat dalam berpikir. Pencet tombol itu aja gak sih? Nala menunjuk tombol berwarna merah pada sisi tempat tidurnya. Oh, Gaza merasa malu, tapi dengan cepat tangannya menekan tombol merah yang baru saja ditunjuk oleh Nala. Saat Nala ingin melepas pegangan tangan dari Gaza, suaminya itu dengan cepat menahannya dan berbalik menggenggam tangan Nala. 90 hari, boleh? Tanya Gaza lagi. 84, Mas, besok. Jawab Nala tegas. Akhirnya Gaza menangguk dan memilih duduk di kursi tanpa melepas genggaman tangannya dari Nala. Nala hanya bisa menatap tangannya yang digenggam erat oleh Gaza. Nala belum terbiasa dan ia merasa ini aneh. Tapi lebih aneh, Nala justru ikut menggenggam tangan Gaza. Susana seketika hening. Gaza beberapa kali melirik ke arah pintu. Lah kesal karena perawat belum ada yang datang melihat keadaan Nala, padahal ia sudah melakukan panggilan. Semoga bukan Dokter Reza, gumam Gaza tanpa sadar. Nala tersenyum sinis. Kecewa, sepertinya suaminya itu berharap yang datang adalah Anggia, kakaknya. Kenapa kalau Dokter Reza? Tanya Nala iseng. Gak suka, jawab Gaza masih dengan wajah datarnya. Yakin? Bukan karena kamu berharap yang datang Kak Anggai. Tanya Nala langsung. Gak, aku gak suka dia memuji kamu di depan aku. Ucap Gaza jujur. Nala mengerutkan keningnya, ia merasa Reza tak pernah memujinya. Kapan? Tanya Nala sembari mengulang semua memori di otaknya. Gas menghela nafasnya, ia menatap Nala yang benar-benar kebingungan. Pagi tadi ucap Gaza akhirnya. Nala tertawa pelan, ia melirik Gas yang sedang kesal apalagi melihat dirinya tertawa. Dia memuji Kak Anggia, bukan aku. Nala meluruskan kesalahpahaman itu. Gaza menggeleng, ia menolak pendapat Nala. Yang ia lihat, Dokter Reza memuji istrinya tepat di depan mukanya. Sudahlah, gak penting juga diluruskan. Nala menyerah. Suara ketukan pintu terdengar. Serentak Nala dan Gaza menoleh ke arah pintu. Gaza berharap bukan Reza, sedangkan Nala ia menunggu bagaimana reaksi Gaza jika yang membuka pintu adalah Dokter Reza. Selamat malam, Nala. Dokter Reza masuk ditemani seorang perawat, senyumnya merekah dan terlibat menawan dengan jas dokternya. Tapi bagi Gaza, pria itu biasa-biasa saja. Maaf lama, tadi saya di ruangan sebelah dulu memeriksa pasien yang lain. Reza menjelaskan alasan keterlambatannya. Ada keluhan. Reza mengeluarkan stetoskopnya, Nala mengangkat sedikit bajunya agar Reza bisa memeriksa. Gaza yang melihat itu semua sedikit kesal, ia bahkan belum pernah menyentuh perut Nala, bagaimana bisa Reza? 85. Bebas menyentuhnya seperti itu. Suhunya 38 dok, sedikit demaran ucap perawat sambil memperlihatkan termometer di tangannya. Mual muntahnya bagaimana? Tanyanya sembari menatap Nala. Hanya tadi pagi, setelah diberi obat, mualnya sudah berkurang dan tidak ada muntah lagi. Nala menjelaskan sesuai yang ia rasakan. Reza melirik ke arah Gaza yang terus menatap tangannya yang baru saja menyentuh Nala. Senyum tipis terbit di sudut bibir dokter muda itu. Baiklah, sepertinya obat demam dilanjutkan saja, kita lihat besok pagi. Jika membaik sudah bisa pulang, jelas Dokter Reza. Nala seketika tersenyum, membayangkan bisa pulang, ia sudah sangat senang. Setidaknya di rumah ia bisa berada di kamar sendirian, tanpa Gaza tentunya. Beberapa hari satu ruangan dengan Gaza membuat kerja jantungnya tak aman. Lagi pula, hatinya gampang luluh. Modal sandiwara saja ia jatuh cinta, apalagi tadi dirinya dan Gaza sudah berbicara cukup banyak. Jika diingat-ingat,
Hari ini dan kemarin adalah obrolan terpanjang mereka setelah menikah. Walaupun gak sehat, tetap boleh pulang ya dok. Ada Kak Anggia yang merawat saya di rumah. Di sini membosankan, curhat Nala membuat Reza tertawa. Suaranya menggema membuat Nala ikut tertawa. Baiklah, saya lihat apa Anggia bersedia. Beberapa hari ini dia sangat sibuk, pasiennya banyak. Mungkin karena dia cantik dan lemah lembut, jadi pasien-pasien betah berlama-lama untuk konsultasi. Reza menjelaskan dengan antusias. Ucapan Reza menyadarkan Gaza, bahwa yang Nala ucapkan benar. Reza memuji Anggia bukan istrinya. Sepertinya Gaza harus belajar lebih banyak mengenai ini semua. Kak Anggia memang cantik. Nala ikut memuji, ia senang jika kakaknya banyak yang menyukai. Kamu juga cantik, piji Reza serius. Sontak saja Gaza menatapnya tajam. Baru saja Gaza menyesali kesalahpahamannya mengenai Reza. Lah menarik ucapannya, Nala yang harus banyak belajar agar tahu saat orang-orang memujinya. Nala tertawa kecil, terima kasih, dok. Perempuan memang harus cantik, kalau ganteng berarti perlu dipertanyakan. Nah cerdas, Reza menjentikan jarinya pelan, ia setuju dengan ucapan Nala. Baiklah, aku ingin lebih lama di sini. Tapi, aku takut diterkam oleh seseorang. Jadi besok saja, bersama Anggia. Oh baik, sekali lagi terima kasih, dokter. Reza mengangguk sembari tersenyum ke arah Nala. Lah beralih menatap Gaza. Ada yang ingin ditanyakan, Pak Gaza? Tanya Reza pelan. Gaza tersenyum kaku, tangannya terangkat sembari menunjuk asal. Sepertinya tidak ada, ucap Gaza, seketika. 86. Senyum di wajahnya lenyap. Reza mengangguk sambil mencibirkan bibirnya. Padahal kemarin di UGD, Pak Gaza yang paling panik. Saya masih mengingatnya. Ucap Reza dengan nada mengejek. Gaza ingin membalas tapi Nala sudah menahan dengan menggenggam tangannya. Baiklah, saya permisi. Selamat malam. Reza berlalu tanpa menunggu jawaban, ia tersenyum senang melihat ekspresi Gaza. Naif, bisiknya. Gaza melihat gerakan bibir Reza, entah kenapa itu menambah rasa tidak sukanya pada pria itu. Sepertinya ia harus meminta untuk mengganti dokter penanggung jawab untuk Nala besok. Ganti dokter, ucap Gaza tiba-tiba. Lah kenapa? Nala bingung, apalagi yang akan suami pura-puranya ini lakukan. Gaza tak ingin menjelaskan, mendorong tubuh Nala agar berbaring. Tangannya menarik selimut untuk menutupi tubuh Nala. Tidur, besok kalau gak pulang kita ganti dokter. Jangan membantah. Nala menurut, ia berbaring dan melihat Gaza bukannya istirahat di sofa justru duduk di sampingnya sembari membuka buku yang tadi dibawa oleh sana. Mas gak tidur? Tanya Nala lagi. Gaza menggeleng, ia kembali fokus dengan buku bacaannya. La berusaha mengabaikan Nala yang masih menatapnya hingga perlahan-lahan mata istrinya terpejam. Suara dengkuran halus terdengar teratur menandakan Nala sudah terlelap. Gaza meletakkan bukunya, ia mengusap pelipis Nala yang sedikit berkeringat. Obat dernamnya telah beraksi. Ternyata kita bisa ngobrol selama ini. Setelah ini, aku harap obrolan kita tentang masa depan, bisik Gaza. Entah dorongan dari mana, ia mengecup singkat kening Nala. Kali ini ia sadar sepenuhnya, bukan karena tuntutan sandiwara tapi karena ia ingin dan wanita itu adalah istrinya, Nala. 87. Bab 20. Rumah kita. Zana dan Kania menaiki tempat tidur Nala, keduanya tersenyum lebar saat Nala sedang diperiksa oleh dokter Reza dan dilakukan pelepasan jarum infus. Keduanya seolah terhipnotis melihat bagaimana dokter muda itu menjelaskan kondisi Nala saat ini. Sudah membaik. Sepertinya sudah bisa pulang, ucap Reza di akhir penjelasannya. Ya, kok cepat banget pulangnya, ujar Zana kecewa. Reza tertawa melihat respon Zana. Baru kali ini ia melihat keluarga pasien kecewa saat tahu keluarganya dinyatakan sembuh. Aneh, harusnya senang aku pulang. Kalau kamu mau, kamu aja yang dirawat. Nala cemberut. Set. Zana meletakkan jari telunjuknya di depan bibir Nala.
Aku gak bisa cuci mata, di rumah cuman ada Kak Gaza dan Ray, bosan. Kalau di sini ada Dokter Reza. Zana berbisik tapi terdengar cukup jelas oleh semua orang. Nala dan Kania tertawa mendengar ungkapan Zana. Kenalan aja langsung. Kania memberi saran. Zana melirik Reza, seketika ia menggeleng pelan. Belajar dari Kak Gaza dan Nala, ucapnya sembari melirik Gaza yang sedari tadi diam di sofa sembari menatap tajam ke arah Nala. Gak baik berhubungan dengan pria yang sangat tua. Ucapnya tegas, jelas kata-katanya menyindir Gaza. Gaza hanya mengerutkan keningnya sejenak kemudian kembali fokus pada Nala. Gak baiknya kenapa? Tanya Reza penasaran. Zana menunjuk Nala yang dari tadi fokus melihat perawat melepas jarum infus di tangannya. Nih masuk kantor pengacara, keluar dari sana malah masuk rumah sakit. Gak perlu melampirkan bukti, kisah nyata di depan mata. Kania menyentuh lengan Zana. Gak boleh, itu urusan Nala dan kakakmu. Bisik Kania tak enak. Gak apa-apa, lah. Nanti kita cari yang seumuran, ucap Zana sembari tersenyum lebar. Iya nanti kita cari. Nala menjawab asal, ia terlalu fokus dengan tangannya yang baru saja diplester, karena sedikit mengeluarkan darah. Butuh rekomendasi? Tanya Reza membuat Nala mendongak. Apa dok? Tanya Nala bingung. Ia sepertinya tidak terlalu memperhatikan tema pembicaraan setelah jarum infus di tangannya tercabut. Reza melirik ke arah Gaza, pria itu diam tapi tatapan matanya penuh peringatan seolah menyuruh Reza menjauh dari. 88. Istrinya. Ah lupakan, aku berikan pada Zana saja. Mau aku kenalkan dengan seseorang? Tanya Reza lagi. Mau. Ucap Zana antusias. Baiklah ucap Reza sembari bersalaman dengan Zana. Setelah ini, silahkan mengurus administrasi, tebus obat dan ambil surat kepulangan pasien. Semoga kita bertemu lagi, Nala dan teman-teman Nala. Gaza menegaskan kata teman sembari melihat ke arah Gaza. Baik, dok. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Zana sangat antusias, ia bahkan mengantar Dokter Reza hingga ke pintu keluar. Nala, kenapa gak bilang ada dokter ganteng di sini? Harusnya aku aja yang jagain kamu, gak usah Kak Gaza. Zana kembali naik ke tempat tidur dan duduk di hadapan Nala. Lia, lah, ganteng banget. Kania akhirnya memuji Reza setelah tadi begitu menahan diri. Tangannya kekar, tapi putih baget. Terus bulu-bulunya. Aku meleleh. Zana berbaring sembari memegang wajahnya. Kelamaan jomblo, ucap Nala sambil nenggelengkan kepalanya. Lah tak heran, Zana memang seperti itu, tipe orang yang berlebihan dalam mengagumi tetapi hanya sekedar mengagumi tidak sampai terobsesi untuk memiliki. Srek, suara meja yang digeser dengan kasar segera mengakhiri kebahagiaan ketiganya. Mereka serentak menatap punggung Gaza yang kini berlalu ke kamar mandi. Dia marah. Tanya Nala bingung. Gak, marah kenapa? Tanya Zana lagi. Cemburu mungkin, kita muji-muji Dokter Reza di depan muka suami kamu. Lah, balas Kania. Gak mungkin, cemburu itu berjalan bersamaan dengan cinta. Kalau gak ada cinta, cemburu gak mungkin ikutan. Nala membantah. Kita mana tahu hatinya, Pak Gaza. Kania menarik kesimpulan. Gak tahu, dia gak punya hati. Zana mengucapkan dengan tegas. Brak. Pintu kamar mandi terbuka membuat ketiganya berbalik dan berpura-pura sibuk. Gosipin aku. Tanya Gaza sembari menunjuk dirinya. 3 orang di hadapannya itu menggeleng secara bersamaan. Tapi Gaza tahu, dari ekspresi ketiganya, terlalu mudah dibaca, mereka berbohong. Kamu dan Kania, pergi urus administrasi dan tebus obat di apotek. Biar kakak yang membantu Nala mengemasi. 89. Pakaiannya. Gaza menarik adiknya turun dari tempat tidur Nala. Loh kok aku? Protes Zana. Lalu siapa? Bantuin kakak sendiri kok gak mau ucap Gaza kembali menyerahkan kartu AM-nya kepada Zana. Bayar pakai ini, lanjutnya kemudian berlalu meninggalkan Zarna yang cemberut. Ayo, Kania. Meskipun kesal,
Zana tetap menuruti. Ia tak mau uang jajannya berkurang karena menolak perintah kakaknya. Gaza menarik tas kecil dari tangan Nala, ia juga mengambil alih pakaian ganti yang sedang Nala lipat. Tangannya telaten memasukkan semua bajunya ke dalam tas kecil milik Nala. Giliran suami sendiri gak diliatin, kumam Gaza kesal. Mas ngomong apa? Tanya Nala bingung, ia membetulkan plester di tangannya yang sedikit terbuka. Lupakan, ucap Gaza kesal. Nala diam, ia memperhatikan Gaza. Mas lagi kesal ya? Tanya Nala pelan. Gaza hanya menggeleng, tangannya kembali memasukkan semua barang-barang pribadi milik Nala, ia takut ada yang tertinggal. Terus, tanya Nala, ia tak percaya dengan gelengan kepala Gaza. Aku atau Reza? Tanya Gaza tiba-tiba. Hah? Nala terkejut, ia tak mengerti maksud pertanyaan tiba-tiba Gaza. Maksudnya Mas? Tanya Nala lagi. Aku atau Reza, siapa yang paling tampan? Tanya Gaza memperjelas pertanyaannya. Nala ketika menggigit bibirnya, sekuat tenaga, Nala menahan tawanya sendiri. Takut jika ia tertawa, Gaza akan semakin tantrum. Gak ada, ucap Nala, ia mencari jawaban teraman. Gaza tersenyum sinis, perempuan memang suka malu-malu. Di depan mencaci, di belakang memuji. Kamu suka yang kekar Dokter Reza? Tanya Gaza lagi. Nala mengedipkan matanya beberapa kali, ia takut salah menjawab.